Kami datang Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Roh Kudus. Persiapkan hati kami mau datang Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam aspek kehidupan kami. Kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kasih-Mu Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Roh Kudus. Thank you Lord. Thank you Lord. Into your hand I'm commit again with all I am for you Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Thank you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promise forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Oh, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu di tempat ini. Terimalah, terimalah ucapan syukur kami. Oh, selamanya, selamanya Tuhan, kami kan datang menyembah-Mu. Oh, I will trust in your love. I will trust in your love. We worship you. We worship you, Lord. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang baru. Kami menikmati
menikmati anugerah-Mu Tuhan setiap hari, setiap hari Tuhan. Ini pujian, ini hormat, ini kami Tuhan. Oh Yesus, oh terimalah kami Tuhan, terimalah pujian kami. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will
in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program acara Voice of Victory kita kali ini. Baik, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan istimewa saat ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, karena kami percaya melalui firman-Mu ada kuasa yang dinyatakan, ada hidup yang diubahkan. Dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus kami menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Kuasa pengurapan-Mu turun atas kami semua. Urapan yang baru, yang segar, the fresh anointing dicurahkan Tuhan saat ini. Baik melalui hamba-Mu maupun kepada semua kami yang mengikuti acara program Voice of Victory saat ini. Kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus menjamah kami, firman-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Dengan hati yang terbuka, dengan penuh sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dan dari hari kenaikan Tuhan Yesus sampai 10 hari kemudian, maka murid-muridnya menanti-nantikan, yaitu janji Bapa, yaitu menantikan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan untuk memperlengkapi mereka, saudaraku, agar supaya mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, yaitu perkataan yang diucapkan Yesus sesaat sebelum dia naik ke sorga kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku yaitu di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi mereka menantikan Roh Kudus yang dicurahkan untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa yang ajaib, kuasa dunamis dikatakan di bahasa aslinya, yaitu dunamis, kuasa yang spektakuler, kuasa yang dahsyat, kuasa yang ajaib menyertai mereka, saudaraku, ya. Sehingga tujuan mereka untuk diperlengkapi dengan kuasa itu, yaitu menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi, itu bisa terlaksana dengan baik. Dan kita tahu bahwa oleh karena pertolongan Roh Kudus itulah kita mampu, kita bisa menikmati, menerima segala janji Allah, melakukan semua yang Tuhan perintahkan, melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dan kita percaya melalui kuasa Roh Kudus itu kita dimampukan untuk kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, ya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan saudaraku ketika mereka kemudian telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus itu, saudaraku, maka mereka mulai tersebar. Saudaraku, di Kisah Para Rasul 8 ayat yang pertama dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saudaraku, meskipun diawali dengan penganiayaan, ya, Stefanus mati di rajam batu, setelah itu peristiwa itu terjadi, mereka tersebar. Justru karena tekanan, justru karena penindasan, justru karena penganiayaan, bahkan Roh Kudus bisa bekerja melalui mereka, menguatkan, memberikan semangat, dan membuat mereka termotivasi untuk memberitakan Injil. Saudaraku dikasihi Tuhan, di Kisah Para Rasul 8 ayat yang 4 katakan begini, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kegerakan dari orang-orang kudus Allah ini terjadi ketika Tuhan telah naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Dan itu terjadi sampai saat ini. Kegerakan-kegerakan dari orang-orang kudus Allah, orang-orang percaya, orang-orang yang disebut orang biasa, orang awam, orang yang mungkin bukan profesinya sebagai pendeta yang menjadi lulusan sekolah Alkitab, tapi orang-orang biasa, tapi yang memberi hidup mereka untuk dipakai oleh Roh Kudus menjadi orang percaya yang menangkap dan meresponi, yaitu amanat agung Tuhan Yesus, perintah daripada Tuhan Yesus untuk menjadi saksi dimanapun berada. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya melihat ada 3 hal, ya, yang menandai dari kegerakan dari orang-orang kudus Allah. Ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang telah dipenuhi Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa,
dan memberi hidup untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama, ada kuasa dan tanda-tanda ajaib yang menyertai. Yang kedua, gaya hidup orang percaya itu berubah dan jadi berkat, berdampak bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, nama Yesus, hanya nama Yesus yang diberitakan. Setiap perbuatan kita, perkataan kita, semuanya akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ada kuasa dan tanda-tanda ajaib. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam Injil Markus 16 ayat 17 dan 18 dikatakan begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Luar biasa, saudaraku. Tanda-tanda ini menyertai kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan dengan semua tanda-tanda yang seperti itu, saudaraku. Ada dalam diri saudara dan saya. Kalau kita percaya bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, maka percayalah, kuasa itu juga ada menyertai kita. Bukan karena kita yang hebat, tetapi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itulah yang membuat kita bisa melakukan tanda-tanda ajaib dan ada kuasa yang menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri meneguhkan bahwa saudara dan saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa itu. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan begini, saudaraku dikasih Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku dikasih Tuhan meneguhkan, Tuhan menegaskan, Tuhan mengkonfirmasikan bahwa saudara dan saya dengan penyertaan Roh Kudus itu mampu dikatakan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. So, kenapa Tuhan bisa berkata seperti itu? Karena saat ini ada begitu banyak perubahan terjadi, perkembangan teknologi. Itu memungkinkan kita untuk kita bisa mengabarkan Injil, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, bisa melakukan yaitu pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia. Saudara, teknologi memungkinkan seperti yang saat ini saudara dan saya yaitu lakukan dengan teknologi, dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada, maka Injil bisa diberitakan. Setiap saudara dimanapun berada, saudara bisa mendengar, melihat, menikmati, bahkan mengalami jamahan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, maka apa yang terjadi hari-hari ini itu membuat kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya, Tuhan bisa memakai setiap kalangan, setiap generasi. Seperti janji Tuhan di Yoel pasal 2. Pada hari-hari terakhir akan dicurahkan Roh Kudus. Dan teruna-teruna, anak-anak muda, orang-orang tua, semuanya dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, itu sebabnya yang pertama ada kuasa dan tanda-tanda ajaib yang menyertai. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, ada daya hidup orang percaya yang berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Di dalam Injil Matius 5 ayat 13 dan 14 dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara dan saya, itu adalah gambaran dari garam dunia dan terang dunia. Dan dua hal ini, dua benda ini, itu memberikan gambaran, yaitu bahwa saudara dan saya memiliki kemampuan untuk berdampak, memberi kemampuan untuk bisa mengubahkan lingkungan, memberi kemampuan untuk bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi banyak orang lain, mengubahkan ya lingkungan, orang-orang yang ada di sekitar kita dan dimanapun kita berada. Saudaraku dikasih Tuhan, menjadi terang dunia. Saudaraku, setiap orang-orang yang berjalan dalam kegelapan boleh melihat cahaya yang memberikan pengharapan dalam hidup mereka. Di ayat yang ke-16, Matius 5 ayat 16 dijelaskan mengenai seperti apa itu terang. Ya, demikianlah dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di sorga. Saudaraku, jadi ternyata menjadi terang itu adalah melalui perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Perbuatan baik yang terjadi oleh karena ada buah roh yang muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Perbuatan-perbuatan baik karena kita memang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ada tujuan ilahi yang telah ditetapkan dan diberikan kepada saudara dan saya. Roh Kudus memunculkan, Roh Kudus menggali, dan Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, kesanggupan kepada kita untuk kita bisa melakukan dan menyelesaikan pekerjaan baik, tujuan ilahi, divine destiny yang telah disiapkan Tuhan, dipersiapkan oleh Allah di dalam setiap diri saudara dan saya. Di dalam Injil Matius pasal 15 dalam terjemahan bahasa Inggris dari AMPC, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan begini, "Let your light so shine before men that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven." Jadi saudaraku digambarkan, saudaraku, di dalam Alkitab ini, di dalam terjemahan ini, saudaraku, bahwa yang namanya perbuatan baik terang yang bercahaya di depan orang, saudaraku dikasih Tuhan, itu adalah moral yang excellent, moral yang baik. Kehidupan yang selalu bersyukur, saudaraku dikasih Tuhan, yang saleh dan suka melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, yang ringan tangan untuk suka membantu orang lain, memberi, berbagi dengan orang lain, dan sehingga pada akhirnya bisa mengenali apa yang menjadi kehendak Allah, menghormati, menghargai, dan kemudian memuliakan, saudaraku, yaitu Bapa yang ada di surga melalui kehidupan kita, melalui yaitu perbuatan-perbuatan baik kita. Sehingga saudaraku dikasih Tuhan, Filipi 4 ayat 5 dikatakan begini, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita harus memunculkan nih gaya hidup orang percaya yang jadi berkat, yang menginspirasi, yang memotivasi, bahkan yang bisa berdampak, mengubahkan hidup orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan membawa mereka melalui kehidupan kita, membawa mereka untuk mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu bisa mengubahkan hidup mereka. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Tanda yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, yang bisa dilihat dari kegerakan orang-orang kudus Allah di akhir zaman ini, itu adalah nama Tuhan Yesus yang diberitakan. Fokusnya hanya Tuhan Yesus. Saudaraku, senternya itu hanya Tuhan Yesus. Tidak mencari popularitas diri, tidak mencari keagungan, kemegahan diri sendiri, tidak minta disanjung, tidak membuat diri pribadi menjadi populer. Ada sebuah pelayanan kegerakan akhir zaman ini namanya faceless, nameless. Jadi mukanya tidak dikenal, namanya tidak dikenal. Kebangunan rohani yang ada di Ashbury, saudaraku, yang melakukan, yang mengalami mahasiswa biasa, tidak ada pendeta terkenal di sana. Tapi terjadi sebuah revival yang luar biasa, dilakukan terjadi berhari-hari. Mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami lakukan Tuhan, ada api yang menyala kembali. Itu terjadi, saudara, dialami oleh orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Itu sebabnya, saudara, dikasih Tuhan, fokusnya harus Tuhan Yesus. Inti berita itu haruslah Tuhan Yesus, bukan nama kita, bukan nama gereja kita, bukan nama sinode kita, bukan karena kehebatan kita atau apapun yang kita miliki di dunia ini, tetapi hanya satu yang diberitakan, yaitu nama Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, mengapa nama Yesus saja yang harus diberitakan? Karena di dalam nama Yesus ada kuasa, kuasa yang bisa menyelamatkan setiap orang, saudaraku dikasih Tuhan. Dikatakan di Roma 10 ayat 9 dan 10, dikatakan begini, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Ayat 10, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Oleh sebab itu ketika nama Yesus diberitakan, itu akan membuat orang menjadi percaya dengan hatinya, dengan segenap hatinya. Dan ketika dia percaya dengan segenap hatinya, karena dia menerima kabar baik itu, saudaraku dikasih, maka mulutnya mengaku, karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Maka mulut yang mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dengan demikian dia diselamatkan. Saudaraku dikasih oleh sebab itu kita perlu memberitakan nama Yesus ini, saudaraku, ya.
Di dalam Filipi pasal 1 ayat 15 dan 18, ayat 15 dan lompat ayat 18 ya. Dikatakan begini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Apapun motivasi orang, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi sebagai orang-orang percaya, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, apapun motivasinya, selama Kristus diberitakan, selama nama Yesus diberitakan, saudaraku dikasih Tuhan, aku akan tetap bersuka cita. Tetapi persoalannya dalam ini, saudaraku dikasih, apakah saudara semua menangkap pesan ini dan mau melakukannya, memberitakan nama Tuhan Yesus, bersaksi bagi nama Tuhan? Saudaraku, maka dikatakan di Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15, dikatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku dikasih Tuhan, selama saudara dan saya membawa kabar baik, memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan hidup setiap orang, maka saudaraku dikasih Tuhan, itu kita akan disebut sebagai orang-orang yang indah, yang hidupnya indah, ya, yang kedatangannya selalu memberikan sesuatu yang indah, memberi pengharapan yang baru bagi setiap orang. Saudaraku dikasih Tuhan, mari responi firman Tuhan ini. Tanda-tanda kegerakan orang-orang kudus Allah di akhir zaman, itu mereka ada kuasa, ada tanda ajaib yang menyertai. Yang kedua, gaya hidupnya itu diubahkan dan berdampak bagi banyak orang yang lain. Yang ketiga, saudaraku, hanya nama Yesus yang diberitakan. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya akan ajak saudara untuk berdoa beberapa saat ini untuk kita berkomitmen, yaitu agar supaya kita meresponi firman dan mau mengambil keputusan untuk kita memberitakan nama Yesus, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, dengan segala keterbatasan Bapa-Mu sampaikan kebenaran firman, kiranya Roh Kudus yang terus berbicara, memberikan pengertian, hikmat, pemahaman buat setiap kami yang melihat tayangan ini. Dimanapun kami berada, kami buka hati kami supaya setiap perkataan firman yang sudah disampaikan boleh masuk dan tertanam di dalam hati kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami percaya kami dimampukan untuk kami menjadi seperti yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan, saat ini kami berkomitmen, yaitu agar supaya Tuhan memakai kami, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Izinkan kami, beri kami kesempatan untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kiranya Tuhan izinkan Tuhan menjamah saudara. Angkat kedua belah tanganmu dan biarkan Roh Kudus masuk dalam hatimu, menjamah engkau dan mengubahkan hidupmu. Engkau menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan di Yerusalemmu, di Yudea, di Samariamu, bahkan sampai di seluruh ujung bumi. Terjadi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam setiap hati mereka. Hamba-Mu berdoa kiranya anugerah segala berkat, pemeliharaan, penyertaan dari Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati, memperlengkapi, memberikan kekuatan, keberanian, api yang terus menyala, semangat yang tidak pernah pudar untuk memberitakan kabar baik, yaitu memberitakan nama Yesus, memberi hidup untuk jadi saudara berkatnya Tuhan, dan dimanapun berada nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, dalam nama Yesus. Semua yang percaya disertai dan diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.